Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama teman saya. Dia mau kepilih. Andri. Lama tanda ketemu di? Hah? Lama tanda ketemu? Bah, 5 tahun kapan? Tidak segitu sih kapan. Jadi Andri ini pernah terjerat aliran sesat, yaitu apa lagi namanya? Riba. Lebih tepatnya pinjam uang di bank. Pinjaman riba. Bisa kau cerita berapa tahun kau dulu begitu? Ya 2 tahun kurang lebih. 2 tahun? Iya, 2 tahun kurang. Jadi awalnya bagaimana ceritanya? Jadi awalnya itu Pak Abot yang saya panggil dengan Thomas Abot saja. Abang, Oh abang, awalnya ini toh bahasa formal atau santai saja. Oh, santai. Santai saja. Jadi awalnya saya itu meminjam uang itu ketika usaha lagi ingin berkembang. Jadi makanya saya meminjam uang untuk mengembangkan usaha lagi. Tapi di situ saya menyadari betul bahwa ini akan menjadi bumerang bagi saya sendiri. Karena kenapa? Karena kita tahu di dalam proses itu pinjam meminjam itu adalah sesuatu yang pasti kita bayar per bulan, sedangkan untuk kesehatan sendiri adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi kita membayar yang pasti dengan keadaan kita yang tidak pasti, dengan kesehatan kita yang belum pasti. Oh, jadi berkembang memang usahamu baru kepinjam uang. Yes. Usaha apa itu dulu? Ya, usaha itu jual beli kendaraan, lebih tepatnya Jual beli apa? jual beli kendaraan. Oh, showroom. Ya, showroom cocok. Kau sendiri yang mau pinjam uang atau ada yang ngajak kau? Ya, atas inisiatif sendiri sih, Bang Abot. Bang, berapa lama itu? Ya kurang lebih ya 2 tahun atau 3 tahunan lah, saya lupa itu. 2 tahun? Iya, Kau 2 tahun cicilanmu di bank? 2 tahun. Tapi secara keseluruhan itu 6 tahun. Maksudnya bagaimana? Jadi 2 tahun pertama itu sudah lunas, dan saya nambah lagi 2 tahun berikutnya sampai 3 kali, jadi 6 tahun, total 6 tahun. Dengan bank yang sama? Iya, dengan bank yang berbeda-beda. Oh, bank yang berbeda. Iya. Tapi semuanya bersih. Maksudnya? Bersih namamu. Bersih. Bahkan ada terakhir ini ya, salah satu bank di Parepare menawari saya ruko untuk dicairkan di bank. Jadi saya menolaknya karena itu tadi masalah masalah pembayaran yang pasti dengan omset yang belum pasti. Waktumu terjerat riba, titik mana yang paling susah kau rasakan? Ya itu ya yang paling berat yang saya rasakan pada saat saya terjerat riba, yaitu ketika omset lagi turun, terus tidak tenang dalam tidur. Pokoknya tidak enak lah selama saya memakai pinjaman riba itu tersendiri. Selama 6 tahun dengan dana riba, apa perkembangannya usahamu? Jadi perkembangannya itu Bang Abot sama sekali tidak berkembang, stagnan di situ terus saja, tidak ada perkembangan sama sekali. Awalnya niatkan saya untuk minjam uang bank pada saat itu mau berkembang, tapi pada dasarnya hasilnya tidak sama sekali berkembang. Sempat bangkrut di usaha yang showroom. Bagaimana ceritanya itu? Bagaimana ada hubungannya dengan riba itu waktu bangkrut? Waktu saya bangkrut itu pada saat omset lagi turun, terus uang bank masih berjalan. Jadi untuk menutupi uang bank itu kita pakai dana modal. Jadi
modal tergerus terus menerus, akhirnya kita minus tiap bulannya. Awalnya lepas kok dari riba itu tahun berapa? Nah, tahun berapa kok dulu yang riba? Tahun 2009 sampai 2000 berapa ya? 2014 kalau saya tidak salah. 2014. Iya. Jadi di situ mau mulai lepas? Oh, 2016. 2016 mulai Iya. lepas. 2016 Mulai lepas. Awalnya bagaimana itu ceritanya bisa kau lepas? Yang pertama itu yang saya lakukan yang pertama sekali ini dari sisi saya pribadi. Saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari, ini pengalaman saya. Pengalaman. Jadi yang pertama itu saya meminta maaf kepada orang tua saya. Saya sampaikan bahwa, "Mak, hari ini saya gagal, saya meminta maaf, saya meminta doa restu kepada orang tua." Dan yang kedua, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bersama dosa yang riba ini betul-betul. Saya pernah dengar salah satu kajian ustadz yang mengatakan dosa riba itu dosanya itu seringan-ringannya seperti menzinai ibu kandung sendiri. Jadi saya mulai berpikir, kalau saya memakai riba terus, sama halnya saya mendapatkan dosa seperti menzinai ibu kandung saya sendiri. Jadi situ saya mempunyai awalnya itu saya ibu saya itu mempunyai barang elektronik, mesin cuci pada saat itu rusak. Kemudian saya belajar di YouTube, saya pelajari, alhamdulillah pada saat itu bagus. Saya memulai, dan pada saat di kantong saya itu ada uang 50.000. Kebetulan pada saat itu dengan izin Allah, pada saat itu ada teman datang menawari saya mesin cuci rusaknya. Saya mulai belajar memperbaikinya, alhamdulillah dengan harga yang sama itu laku dengan harga 500.000. Jadi bayangkan teman-teman, ini modal 50.000 saya, dengan di hari yang sama kalau saya tidak salah bisa terjual dengan harga 500.000 tanpa biaya alat yang saya butuhkan. Katanya orang toh biasa juga itu riba berpengaruh di bukan cuma usaha tapi pribadi, entah itu sering berkali sama istri atau bagaimana. Kau alami titik itu? Kalau saya pribadi itu saya mengalami tidak tenang dari segi keluarga, selalu berantem. Ada beberapa yang memang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelasnya intinya pada saat itu saya merasa tidak tenang. Sedangkan kita memiliki usaha itu kita harus tenang, pikiran harus jernih, agar konsumen juga puas dengan produk kita. Ada tidak tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan yang dilakukan oleh debt collector? Saya menunggak kok atau apa? Ya, saya sempat didatangi pada saat itu debt collector, kurang lebih itu sekitar 5 saya didatangi. Kemudian oknumnya, kita berbicara oknumnya, dia kan kita tidak sebut merek. Iya, betul. Jadi dia mengancam saya pada saat itu. Saya katakan bahwa insya Allah saya akan lunasi, alhamdulillah atas izin Allah. Saat ini di usaha kami tidak lagi memiliki hutang. Itu debt collectornya bagaimana tindakan anarkisnya? Maksudnya melempar dengan kata-kata kasar. Macam melempar. Bisa disebutkan kan? Tidak disebut orangnya, tidak disebut juga merek banknya. Iya. Bisa disebutkannya itu apa kata-katanya itu debt collector? Karena saya tahu kok debt collector itu pihak ketiga juga. Iya, betul. Bagian eksternal dari pembiayaan atau pihak bank. Jadi itu kalau dia itu menagih, dia udah kata-kata kasar, terus kadang-kala mengancam,
mengancam yang dalam artian ini mau menarik barang yang kita ambil. Kan uang juga kau ambil. Kan ada jaminan. Apa yang kau jaminkan? BPKB banyak kita jaminkan pada saat itu. Oh, ada yang sampai dilelang? Alhamdulillah tidak, semua sudah kita lunasi. Oke. Itu tadi sedikit kisah korban riba ya. Dalam episode silakan datang